Apa hal pertama yang terlintas kalau lagi ngomongin Jepang? Wibu, anime, manga. Ada yang dengerin lagu Jepang? Wibu lu. Ada yang nonton Shinchan? Wibu lu. Ada yang mau kuliah ke Jepang? Wah, keren. Wibu ya? Jadi wibu tuh seolah-olah dosa paling berat di dunia. Mana sering dikatain bau bawang. Kenapa sih wibu melekat banget sama Jepang? Minasan, konnichiwa. Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus bedah dulu nih. Wibu sebenarnya apa sih? Wibu itu sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan orang-orang bukan warga asli Jepang, tapi obses banget sama Jepang. Sampai udah berada di titik fanatik abis. Terutama sama hal-hal kayak anime, manga, dan lainnya. Terus, kenapa term wibu punya konotasi negatif di masyarakat? Apa iya mereka bau bawang? Oke, biar kamu makin paham, kita jelajahi dulu yuk dunia isekai ini. Jepang dikenal dengan animasi yang khas, yang saat ini kita kenal sebagai anime. Dengan grafis yang berwarna-warni, karakter yang mencolok, alur cerita yang menarik, dan kisah-kisah fantasi, membuat anime gak cuma populer di Jepang, tapi juga sampai ke mancanegara. Sama-sama animasi sih, tapi Jepang memiliki style tersendiri yang bikin dia tuh beda banget sama animasi lain di luar sana. Sejarah anime pun unik loh. Kalau kamu mikir Astro Boy adalah anime pertama di dunia, bukan ya guys. Di tahun 1907 muncul anime pertama di Jepang yang berjudul Katsudo Shashin. Anime ini merupakan anak laki-laki yang menulis di papan, kemudian mengangkat topinya sebagai tanda hormat. Dan uniknya hanya berlangsung 3 detik aja. Karena durasinya yang sangat pendek ini, banyak yang menganggap kalau ini bukanlah anime, melainkan hanya animasi atau film bergerak. Orang-orang baru mengakui anime 10 tahun setelahnya, lebih tepatnya di tahun 1917. Di mana mulai muncul anime yang ditayangkan di layar lebar. Salah satunya yang berjudul Hanawa Hekonai Meito no Maki, atau yang dikenal juga sebagai Namakura Gatana. Tapi ada juga judul lainnya yang muncul di tahun yang sama, yaitu Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki. Kedua judul ini dipercaya merupakan anime tertua yang mengawali industri hiburan anime di Jepang. Wah, gara-gara mereka nih, wibu jadi punya populasi sendiri. Di tahun 1963 mulai tayang anime Astro Boy, yang merupakan anime klasik dan anime pertama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Di Indonesia, serial ini pernah ditayangkan di akhir tahun 1990-an. Meskipun Astro Boy itu terkenal banget, tapi Astro Boy bukanlah anime pertama yang tayang di Indonesia, melainkan Wanpaku Omukashi Kum Kum, yang saat itu ditayangkan sekitar tahun 1970-an. Berkat para animator tersebutlah, sekarang anime Jepang bisa sukses dan banyak disukai oleh masyarakat. Bahkan, banyak anime terkenal yang punya nama yang besar di kancah internasional. Sebut saja diantaranya ada One Piece, Naruto, Dragon Ball, dan banyak anime lainnya. Beberapa anime legendaris tersebut punya komunitas penggemar yang besar. Bahkan gak jarang loh mereka adu argumen seputar anime mana yang terbaik. Kenapa sih sama anime kok segitunya? Apa yang bikin para wibu nih suka anime dan menjadi fanatik banget? Yang pertama, sama seperti kebanyakan film pada umumnya, banyak anime yang mengandung pesan moral. Entah itu seputar kehidupan, petualangan, hubungan, dan lainnya. Hal ini bisa menginspirasi dan memotivasi seseorang dalam menjalani hidup atau sekedar menghibur di kala suntuk. Ceritanya pun menarik dan beragam. Karakter anime juga lebih mudah dibedakan karena punya karakter unik masing-masing. Hal ini sampai bikin wibu tergila-gila. Saking sempurnanya, mereka sering menganggap karakter anime lebih baik dibanding manusia. Sampai-sampai menjadikan karakter tersebut sebagai waifu, yang mana merupakan sebutan untuk istri buat mereka.
Nggak cuma dari karakter anime aja, kamu pasti tahu sekarang udah banyak banget game yang menggunakan visual anime. Beberapa di antaranya seperti Ni no Kuni dan Genshin Impact. Kita bisa lihat bagaimana gedenya komunitas game tersebut. Nggak jarang playernya pada ngaku terang-terangan siapa waifu mereka. Wajar sih, dengan grafik yang bagus, desain karakter yang mewah, dan alur cerita yang menarik, game tersebut disukai banyak orang. Terutama wibu yang suka game. Kamu pikir wibu cuma sebatas itu aja? Enggak dong. Dengan maraknya budaya Jepang yang disukai masyarakat, berbagai event berbau Jepangan pun hadir. Salah satunya yaitu event cosplay, yang sering banget kita temuin di mall atau public space lainnya. Di event cosplay, kita bisa melihat orang-orang yang berdandan dan menggunakan kostum karakter anime atau game favorit mereka. Kamu juga bisa ngajakin mereka foto bareng sambil berpose ala-ala anime atau gaya mainstream. Selain itu, biasanya para cosplayer ini bagi-bagi merch gratis loh. Kamu pengen lihat keseruannya? Tenang aja, yang datang ke event ini nggak harus wibu kok. Karena beberapa event Jepangan terkadang mengundang berbagai stand-stand brand lokal maupun mancanegara yang ikut memeriahkan acaranya. Ternyata sibuk juga ya jadi wibu, harus ke acara inilah, itulah. Kalau ketemu sesama wibu, topik obrolannya udah bukan update kehidupan lagi, tapi update anime terbaru. Dari penjelasan tadi kayaknya jadi wibu gak ada salahnya deh. Tapi kenapa ya sering dikatain bau bawang? Kata ini merupakan bentuk sindiran atau stereotip negatif terhadap para penggemar budaya Jepang. Hal itu dikarenakan wibu dianggap terlalu terobsesi dengan Jepang, sehingga mengabaikan aspek kebersihan sampai lupa kalau harus mandi. Tapi nggak semua wibu kayak gitu kok. Meskipun demikian, tetap aja banyak yang nggak suka sama wibu. Selain karena reputasinya yang dari dulu sudah buruk, ternyata masih ada alasan lain loh. Biasanya nih, mereka overuse bahasa Jepang di lingkungan yang kurang tepat. Kebanyakan dari mereka juga sering memuji, bahkan membangga-banggakan budaya dan negara Jepang lebih dari negara sendiri. Tapi ada juga kok yang berpendapat kalau yang nggak suka sama wibu tuh cuma orang-orang yang nggak ada kerjaan. Karena wibu sendiri dipandang sebagai hobi yang nggak ngerugiin orang lain sama sekali. Nah, itu dia penjelasan seputar wibu dan anime yang banyak dipandang negatif oleh orang-orang. Kamu pernah punya pengalaman apa nih sama wibu? Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!